kita hari ini. Amin. Baik di tengah-tengah kegalauan kita, di tengah-tengah suasana dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Namun Tuhan ingin hari ini kita datang di hadapannya. Tuhan ingin hari ini kita duduk diam. Tuhan ingin kita hari ini sejenak mengambil waktu untuk kita bertemu dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, dalam segala kerinduan dan keterbatasan kami Tuhan, tapi kami rindu Tuhan Yesus, ingin berdiam diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu Bapa atas kami, untuk kami boleh berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita untuk hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Dialah yang kudus, Dialah yang mengasihi, Dialah yang mengasihi, Dialah yang mencintai. Sembah Dia, tinggikan namanya. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Mari kita berikan hati kita untuk Tuhan. Dia tidak meminta apapun, Dia hanya minta hati kita. Dia hanya minta hati kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kita ulangi kembali pujian ini dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang,
salibmu itu boleh menjadi bukti Tuhan, bahwa cintamu terlalu besar bagi kami Tuhan. Salibmu itu boleh menjadi bukti Tuhan, akan kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Cinta-Mu terhadap kami Tuhan mengalahkan semuanya Tuhan Yesus. Sehingga Engkau rela memberikan nyawa-Mu Tuhan, mati di atas kayu salib, darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami Tuhan, untuk setiap pribadi kami Tuhan yang berumur dengan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah Tuhan Yesus. Salib-Mu menjadi kemenangan buat kami Tuhan. Salib-Mu yang membebaskan kami Tuhan, melepaskan kami dari kutuk dan maut, membebaskan kami dari setiap belenggu dosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memberikan hati kami, untuk memberikan mulut kami, lidah kami, tangan kami, bahkan kaki kami Tuhan, untuk kami melompat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita yang sama-sama ingin bersorak-sorai bagi Tuhan, kita sama-sama katakan Amin. haleluya. Ada sukacita? Amin. Tentu ada sukacita walaupun di tengah kegalauan, di tengah situasi dan kondisi yang kata tapi itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau melompat bagi Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah.
dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang boleh menguatkan hati kami Tuhan Yesus. Firman-Mu yang memampukan kami untuk berdiri Tuhan. Bahkan sampai detik ini kami kuat oleh karena Tuhan yang berada dengan kami, bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan sama Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Tuhan. Engkaulah berpengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Sama-sama dengan hati kita katakan untuk Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Yesus. Mari dengan segenap hati kita katakan untuk Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala. Engkaulah sumber bagi kami. Kuasa-Mu yang lebih besar menyembuhkan. Jiwaku pun berseru, berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Dengan segenap hati kita katakan untuknya. Karena salib-Mu, amin, hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Bukan
Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi ini karena kebaikan Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu. Meskipun kami tidak bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu, hamba juga bersyukur buat tim korbankan waktu tenaga yang mereka berikan kepada Engkau. Kami percaya tidak sia-sia. Pada saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama mendengar isi hati-Mu, pesan-Mu bagi kami semua. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh penghiburan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Secara khusus pada hari ini kami boleh memperingati hari kematian-Mu Tuhan, Jumat Agung Tuhan. Kami percaya bahwa ini bukti karena kasih-Mu yang besar kepada kami semua. Engkau mati, Engkau berkorban bagi kami semua, supaya kami tidak binasa yang kekal. Terima kasih Tuhan, urapi baik anak-anak-Mu yang ada di gereja ini, bahkan juga sidang jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka. Mereka sedang membangun mesbah keluarga mereka, bersekutu dengan Engkau. Berkati setiap mereka, urapi setiap mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar kami semua Tuhan boleh diberkati Tuhan. Kami juga nanti akan melakukan penjamuan kudus Tuhan. Kami boleh mengingat akan kematian-Mu, akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, tim pelayanan yang luar biasa hari ini yang memberi dirinya melayani Tuhan. Dan juga Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Doa saya dan harapan saya kita semua baik dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, meskipun situasi, keadaan tidak mengizinkan kita bersama-sama dalam sebuah ruangan, tapi saya percaya itu tidak menghalangi kita memuji, menyembah Tuhan. Nah, pagi ini kita bersama-sama boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang biasa disebut Jumat Agung. Saya percaya kita sudah sering kali, bahkan setiap tahun kita memperingati hari itu. Ya, kalau saya lihat hari ini kalender tanggal 10. Dan kalau saya melihat juga pasca pertama dirayakan orang Israel itu tanggal 10. Saya tidak kebetulan mungkin hari ini. Dan suasananya pun hampir mirip. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita memperingati hari yang bersejarah bagi dunia dan bagi kita semua. Oleh sebab itu, pagi ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan tentang makna kematian Yesus bagi orang percaya. Jadi, apa makna kematian Yesus bagi saya, bagi kita semua? Apa makna Yesus bagi dunia? Dan saya percaya bahwa kematian Yesus itu membawa makna yang luar biasa bagi kita semua. Alkitab menyatakan itu kepada kita semua. Dan oleh sebab itu saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Surat Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saya juga ingin membawa kita dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita buka lagi firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Berkata begini. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Kita bisa juga melihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita dapat menyimpulkan makna kematian Yesus bagi kita orang percaya adalah bahwa Dia mengasihi kita. Melalui kematiannya di kayu salib, itu tanda bukti kasihnya yang besar kepada kita semua. Supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah bukti yang paling nyata yang Yesus lakukan. Dia mau mati buat kita semua. Dia mau mati mengganti kita semua. Ketika Yesus disalibkan, itu berarti Dia mengganti posisi saya dan kita semua. Yang seharusnya saya dan kita semua yang disalibkan. Seharusnya saya dan kita semua yang harus dihukum. Karena kita telah melanggar, telah berdosa, telah melakukan kejahatan, telah memberontak terhadap Allah. Tetapi Dia menggantikan saya dan kita semua. Itu artinya Dia sangat-sangat mengasihi kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati hari kematiannya. 2000 tahun yang lalu Dia telah mati di kayu salib. Itu artinya Dia mengasihi kita. Dia berkorban bagi kita. Dia menanggung semua kelemahan kita, pelanggaran kita, sakit penyakit kita, pemberontakan kita, kutuk kita. Dia tanggung di atas kayu salib. Itu yang pertama makna dari kematian Yesus bagi orang percaya. Bahwa itu bukti Dia mengasihi kita semua. Karena Dia telah mengasihi kita, berarti kita juga belajar, Bapak Ibu, mengasihi Tuhan, belajar juga mengasihi orang lain.
Di situasi hari-hari ini, di saat ini kita merayakan Paskah di situasi yang tidak enak. Tapi saya rindu kita semua memahami makna kematian Yesus. Bahwa Yesus mengasihi kita semua. Tidak perlu takut dan khawatir. Percaya kepada Dia. Kasih akan membebaskan kita dari ketakutan. Kasih membebaskan kita dari kecemasan. Kasih membebaskan kita dari kekecewaan dan sebagainya. Yang kedua, apa makna kematian Yesus bagi orang percaya? Yang kedua, artinya Dia ingin meneladani sebuah ketaatan yang sungguh-sungguh. Allah memberikan kepadanya satu agenda kepada Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia bukan untuk jalan-jalan, tapi Dia datang ke dunia menjelma manusia untuk menebus manusia. Untuk melakukan penebusan ini tidak mudah. Tapi Dia harus berkorban. Untuk berkorban ada sebuah ketaatan yang Dia kerjakan. Artinya kematian Yesus di kayu salib adalah bentuk ketaatannya kepada Bapaknya. Ketaatannya dibuktikan ketika Dia mati di kayu salib. Tanpa ketaatan Yesus tidak akan mati di kayu salib. Tapi karena Dia taat kepada Bapaknya, maka Dia lakukan itu. Ketaatannya itulah yang membawa Dia mau disalibkan. Kita juga belajar dari sini. Biarlah ketaatan Yesus itu juga kita dapat teladani dalam hidup kita. Untuk selalu taat kepada Tuhan. Taat kepada perintahnya. Karena kita adalah anak-anaknya. Ini yang kedua. Jadi kematian Yesus di kayu salib adalah bukti ketaatannya kepada Bapa. Ketaatannya membawa pembebasan. Ketaatannya kepada Bapa Surgawi membawa keselamatan. Ketaatan Yesus kepada Bapa Surgawi membawa penebusan. Ketaatan Yesus kepada Bapa membawa pembenaran. Dan melalui kematiannya kita semua ditebus. Kita diselamatkan. Kita dibenarkan. Dan kita telah diampuni oleh Dia. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pesan ini boleh kita renungkan baik-baik. Tetapi ada banyak hal juga yang kita lihat ketika Yesus disalibkan, bahwa Dia berjanji di situ bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di situasi hari-hari ini kita semua takut dengan virus corona, COVID-19. Tetapi kita percaya bahwa di salib Yesus sudah menanggung sakit penyakit kita. Karena Dia sudah tanggung sakit penyakit kita, maka kita pun percaya mujizat bisa terjadi. Kuasa salibnya membawa kesembuhan. Kuasa bilurnya membawa kesembuhan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita alami mujizatnya. Masih ada mujizat Tuhan. Mujizatnya masih ada, kuasanya masih ada. Oleh sebab itu pada hari ini, di hari Jumat Agung ini, mari kita belajar bersama-sama merenungkan seketika kita di rumah kita masing-masing. Mungkin selama ini kita telah jauh dari Tuhan. Kita telah jauh dari jalan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Allah ingin kita kembali. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Kasih yang sejati yang telah kita terima dulu. Biarlah kasih itu memulihkan kita. Kasih ilahi itu memulihkan saya dan kita semua. Memulihkan keluarga. Memulihkan hubungan antara suami istri. Memulihkan anak-anak kita. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan yang pertama dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama kita dipulihkan. Saya juga rindu kita merenungkan. Apakah hari-hari yang lalu kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Dia? Atau kita sekedar bergereja,
sekedar ibadah, sekedar melayani Tuhan, tapi tanpa dibarengi ketaatan kepada Tuhan. Saya rindu kita merenung sejenak. Dan kalaupun kita hari-hari yang lalu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak taat sama Tuhan, hari ini kesempatan yang baik kita kembali kepada Dia. Miliki roh ketaatan dengan Tuhan, miliki hati yang taat kepada Tuhan dalam segala hal. Karena ketaatan ada kunci bagaimana Allah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu beberapa ayat renungan firman Tuhan yang telah dibaca dan telah kita dengar hari ini. Meneguhkan kita, menguatkan kita semua. Agar kembali kita menata rohani kita. Kembali kita menata hubungan kita dengan Tuhan. Saya rindu di balik peristiwa COVID-19 ini, Allah sedang bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan pemulihan dalam kehidupan kita. Saya percaya berkat Allah sedang menanti kita semua apabila kita mau berjalan dengan Tuhan. Apabila kita mau berjalan dalam kehendak dan rencananya. Dan apapun situasinya, mari kita maju. Karena kuasa Tuhan tidak berubah dalam hidup kita. Saya rindu kita semua diberkati Tuhan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja, bahkan juga sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, siapkan perjamuan kudusnya. Saya akan memimpin kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian, aku berserah, aku berserah. Berserah kepada Yesus. Mari kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah, Dia akan bekerja dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak terbatas atas kita semua. Pertolongannya tidak terbatas kepada semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Aku berserah. Aku berserah.
Saya akan bacakan firman Tuhan. Kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita semua, baik yang ada di rumah dan juga di tempat ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita terima, kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Shikarabaya Shandar. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memperingati hari kematiannya. Dia telah mati buat kita. Dia telah menanggung dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita. Bahkan juga dia tanggung sakit penyakit kita di salib. Ketika kita percaya, dia membebaskan kita. Ketika kita percaya, dia menyelamatkan kita. Ketika kita percaya, dia memulihkan kita. Dan dia membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dan biarlah kasihnya itu terus mengalir atas kita. Berkatnya mengalir, pengulapannya mengalir dalam hidup kita. Mulai hari ini bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal. Yes, amin Tuhan. Ada noda dan cerah. Bukan dengan emas perak. Kau membalas diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami sudah
sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah menerima perjamuan kudus. Kami percaya ada berkat-Mu yang turun atas kami. Berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani. Kami terima hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami tidak tahu pasti kondisi keadaan mereka hari ini. Tapi kami percaya Allah Maha Tahu. Allah Maha Hadir. Dan Engkau hadir di tengah-tengah mereka saat ini Tuhan. Engkau melawat mereka. Engkau melawat setiap pribadi, setiap rumah tangga. Hari ini hamba berdoa. Hamba lepaskan damai sejahtera-Mu atas mereka. Hamba lepaskan Tuhan anugerah-Mu atas mereka dalam nama Yesus. Bila berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas mereka Tuhan. Biarlah keluarga mereka boleh mengalami kehadiran Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Yang lemah akan berkata aku kuat. Yang sakit berkata aku sudah disembuhkan Tuhan. Yang tidak berdaya berkata aku telah dibangkitkan Tuhan. Yang mengalami masalah ekonomi, mereka berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kehadiran-Mu, penyertaan-Mu dalam acara ibadah kami Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu akan terlaksana atas setiap orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Engkau, yang Tuhan percaya sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Engkau menyertai umat-Mu Tuhan. Mulai hari ini bahkan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang telah memberi persembahan di rumah mereka masing-masing. Mereka membawa persembahan, baik persembahan perpuluhan mereka, persembahan biasa yang mereka lakukan sebagai ungkapan syukur mereka pada Tuhan. Tanda Tuhan kebergantungan mereka dengan Tuhan. Saat ini dari tempat ini hamba berdoa, biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka. Anugerah-Mu mengalir Tuhan. Pemeliharaan Tuhan mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Penyediaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Di hari-hari yang sulit ini Engkau menunjukkan, menyatakan bahwa Engkau berkuasa atas mereka Tuhan. Engkau akan membuat mereka naik dan bukan turun ya Tuhan. Dan mereka mengalami setiap janji-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kami boleh Tuhan berjalan dalam ibadah ini. Tuhan memimpin ibadah kami bahkan sampai saat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Seluruh Tuhan, seluruh kami ke dalam tangan Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari Engkau bawa hidup-Mu, Engkau angkat hati-Mu dan tangan-Mu kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita hari ini kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang pegang tangan kita. Biar Tuhan yang berperkara dengan hidup kita dan keluarga kita, bisnis dan pekerjaan kita dan masa depan kita. Saya akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, di akhir ibadah ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba menyerahkan keluarga mereka masing-masing. Hamba menyerahkan pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka ya Tuhan. Hamba membawa ekonomi mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Engkau yang memimpin mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap kuasa-kuasa sakit penyakit kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka dalam kasih setia Tuhan. Mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapak Surgawi. Melimpah-limpah dalam hidupmu. Terimalah kasih Tuhan tercurah atas engkau. Dan biar Roh Kudus memimpin, menuntun engkau. Mulai hari ini,
besok dan seterusnya. Biarlah segala janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Damai sejahtera, sukacita dicurahkan atas engkau. Dan engkau boleh menang sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Ibadah kita selesai. Pengumuman minggu depan hari Minggu tanggal 12 maksud saya, ibadah kita disiarkan secara langsung dari gereja jam yang sama 9:30 pagi. Jadi persiapkan kita masing-masing, Bapak Ibu tetap di rumah dan nikmati hadirat Tuhan di rumah. Tuhan memberkati. Biarlah sepanjang minggu ini Bapak Ibu semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom.